Mas Andra tadi, itu akan sulit membagi gitu. Karena apa? Di pemeriksaan yang dilakukan inspektur terkait dengan legalitas checklist yang ditandatangan itu berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki seperti itu. Jadi kalau misalnya di pelaksanaan tugas itu nanti misalnya di bagian pemeriksaan kargo kompartemen misalnya Mas Andra misalnya, terus Mas Kabul tidak memeriksa, ternyata yang men-sign itu bahwa tidak ada permasalahan di situ adalah Mas Kabul, ini akan menjadi permasalahan seperti itu dan sulit untuk membagi eviden tersebut seperti itu. Jadi solusinya seperti apa nih Pak kira-kira? Saya jadi bingung. Itu yang saya sampaikan tadi Bu. Ya, sekarang kan kita lihat output dari kinerja inspektur. Kalau memang kewenangannya inspektur, outputnya adalah checklist, artinya secara keseluruhan dari pemeriksaan terhadap satu pesawat udara tersebut telah diketahui oleh inspektur tersebut yang mempunyai kompetensi. Hal-hal misal dalam pelaksanaan tugas inspektur tersebut tidak sempat melakukan pemeriksaan pada salah satu bagiannya, salah satu bagian pesawat tersebut, yaitu tidak perlu disebutkan atau tidak sempat dilakukan pemeriksaan, mungkin seperti itu, daripada pada saat implementasi itu dibagi, padahal secara kewenangan JFU ini belum boleh menyatakan bahwa pesawat itu laik atau tidak laik. Yang boleh adalah inspekturnya seperti itu. Terima kasih. Jadi nanti untuk yang JFU dia kira-kira untuk pekerjaannya apa Pak? Yang jabatan pelaksana itu? Nah kalau yang jabatan pelaksana ya seperti yang Ibu bilang tadi, penyiapan administrasi, inventarisir objek airline yang akan di rem inspection. Jadi sifatnya yang supportingnya ya Pak. Kalau pas actionnya ya benar-benar seorang inspektur yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ya Pak ya. Iya, walaupun mereka ikut dalam pelaksanaan rem inspection, tapi karena belum memiliki kompetensi atau belum mempunyai authorize, ya sehingga dia tidak bisa mengklaim kegiatan itu untuk kinerjanya. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Andra, jawaban dari Pak Thomas. Ya, itu kan karena kembali lagi kita kembalikan untuk pembagian peran hasil ini, kita kembalikan ke masing-masing pimpinan, kira-kira dia akan membagi peran hasilnya seperti kepada siapa. Ini tentu dalam strategi pencapaian ya. Jadi nanti pimpinanlah yang akan menentukan kira-kira strategi apa yang akan digunakan dalam rangka mencapai output kinerja yang diharapkan atau ditargetkan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Thomas tadi. Sebenarnya bukan melanjutkan, memperjelas terkait dengan output dari setiap personil itu nggak boleh sama. Nah, yang jadi pertanyaan saya, output di sini apakah beda jenjang? Kalau untuk JFT, apakah beda jenjang atau di sama jenjang yang nggak boleh sama? Kalau di JFT kan setiap kegiatan ada satu output sendiri-sendiri kan? Iya. Nah, misalnya gini Bu, satu objek pengawasan misalnya yang dicontohkan tadi kalau nggak salah Lion di Tarakan. Lion Tarakan yang diinspeksi, ini pasti kan melakukan inspeksi kan tim ya, pasti tim, nggak mungkin satu. Nah, di sini nanti di dalam tim ini pasti ada, kalaupun di kita karena memang jabatannya masih ada ahli pertama, ahli muda dan asisten terampil. Nah, misalnya di dalam satu tim ini ahlinya ada dua, ahli pertama dan ahli muda. Terus asistennya ada asisten terampil. Berarti kan untuk 3 jabatan level ini di satu kegiatan pengawasan di satu objek, ini masing-masing output kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan masing-masing bidang, masing-masing level tersebut kan. Bukan berarti
seperti saya misalnya, terus melakukan inspeksi nggak boleh sama inspektur yang lain gitu. Bukan berarti seperti itu berarti. Intinya yang saya tanyakan tadi, yang dibedakan output ini sesama level atau berbeda level? Semua level sebenarnya nggak boleh sama. Kita misalnya di satu, misalnya ini kayak Mbak Jelina, dia proses administrasi kepegawaian, dan ternyata proses administrasi kepegawaian itu di Otoritas Bandar Udara Medan itu juga ada 3 orang, dan 3 orang ini outputnya berbeda. Gitu, misalnya tadi contohkan ada ketika kegiatan inspeksi apa tadi kegiatan apa? Inspeksi ya. Iya. Kegiatan inspeksi ada asisten penyelia, kemudian ahli pertama dan juga ahli muda yang ditunjuk. Ya pasti masing-masing dari orang ini punya output yang berbeda dalam kegiatan inspeksi tersebut. Kalau mungkin asisten penyelia dia dalam penyiapan bahan, kalau yang pertama mungkin dalam hal penyiapan laporannya, yang muda mungkin dalam hal validasi laporan, mungkin seperti itu. Artinya masing-masing jenjang itu memang mempunyai output yang berbeda. Gitu. Walaupun tempatnya sama, tempat melakukan inspeksinya. Berarti kan memang output pekerjaannya sesuai dengan apa yang diatur di masing-masing jenjang tadi. Iya. Seperti itu. Jelas, terima kasih. Iya, silakan Pak. Terkait yang tadi dari Pak Wahab, saya mohon penjelasan lagi bagaimana seandainya melaksanakan inspeksi pada satu objek, tetapi yang melaksanakan 2 personil dengan jenjang yang sama. Misalnya di ahli pertama. Ahli pertama dua orang. Nah itu dalam laporan kan 2 orang itu tanda tangan satu laporan satu berita acara. Mungkin secara tersirat bisa mereka berbagi tugas, tetapi tersurat tidak. Karena dalam satu laporan satu berita acara mereka sama-sama tanda tangan. Nah, kira-kira pembagian tugasnya seperti apa Pak? Tidak tersirat bisa saja yang satu buat laporan, yang satu mungkin periksa yang lain dalam pelaksanaan di lapangan. Tapi pada saat tersurat maksudnya sudah menjadi berita acara atau laporan, dua-duanya itu bertanggung jawab terhadap apa yang tertulis dalam laporan tersebut. Outputnya menjadi output untuk berdua, tidak bisa untuk satu-satu, karena kita juga tidak bisa melaksanakan inspeksi atau pengawasan sendiri. Itu bertentangan dengan peraturan atau prosedur dari pengawasan itu sendiri. Nah, kalau untuk beda jenjang mungkin bisa kita modifikasi untuk outputnya berbeda. Tetapi ketika kalau satu jenjang kayaknya agak sulit. Sering ya pergi melakukan pengawasan suatu objek tapi di jenjang yang sama. Sering. Kenapa? Sering. Dan memang jabatan untuk jenjang jabatan yang ada banyak jenjang jabatan yang sama. Okay. Jadi kita tidak tutup kemungkinan untuk yang ditugaskan adalah jenjang yang sama. Kalau kondisi seperti itu nanti kita kembalikan ke sini lagi saja Pak, ke bagaimana nanti pimpinan membagi peran hasil Bapak. Kita nggak ngomongin angka kredit ya, kita di luar angka kredit ya. Jadi izin Bu. Iya Pak. Izin Bu menanggapi yang disampaikan Mas Densius tadi. Jadi memang di beberapa keinspekturan aturannya berbeda-beda. Mungkin ini nanti bisa menjadi masukan buat narasumber seperti itu. Jadi kalau di keamanan yang boleh menandatangan berita acara adalah inspektur. Non-inspektur tidak boleh. Sama dengan kelaikan, yang boleh menandatangan checklist hasil pengawasan, hasil rem inspection adalah inspektur. Nah, kalau di angkutan sampai saat ini yang non-inspektur juga boleh menandatangan hasil dari inspeksinya atau hasil dari pengawasannya. Nah, ini mungkin yang menjadi dilema buat teman-teman di angkutan udara, karena seperti yang disampaikan Mas Desius tadi, mekanisme pembagiannya itu seperti apa gitu.
Ya, mekanisme pembagiannya itu seperti apa? Padahal sesuai dengan Permenpan ini tidak boleh ada pelaksanaan tugas yang tumpang tindih atau sama, mau di level inspektur, mau di level JFU seperti itu. Iya. Ya. Gitu. Nah itu yang apa namanya yang menjadi perbedaan dengan inspektur Angut dengan inspektur yang lain, mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau inspektur keamanan dengan inspektur kelaik udara mungkin sudah jelas ya, sudah jelas bahwa yang bisa menandatangani hanya yang mempunyai inspektur ya, memang sudah inspektur ya, dia inspektur yang punya kewenangan untuk datang berita acara. Tetapi untuk yang kasusnya Pak Densius tadi, kita kembalikan lagi nih, ketika kita matriks peran hasil, kita tolong matriks peran hasil, oke, ke yang Pak Muni. Kita kembalikan lagi ketika kita menyusun matriks peran hasil ini antara pimpinan dengan Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dibagi. Kira-kira kan dalam pembagian ini kan pasti sudah ketahuan nih, ada berapa inspektur yang ahli pertama, ada berapa inspektur yang ahli muda misalnya. Itu kan sudah ketahuan di sini. Dan nanti tergantung bagaimana pimpinan membagi perannya pada masing-masing inspektur yang di jenjang sama. Misalnya di ahli pertama yang sama. Gitu, mudah nggak maksud saya? Misalnya nih, contoh nih, sorry, maaf, sebentar, selesai satu dulu. Misalnya nih Pak, nih ke atas sedikit, Mas, ke atas sedikit, sorry yang Mbak Yizral tadi. Nih, ini Mbak Yizral sama Mbak Zeliha itu sama-sama pengelola administrasi kepegawaian. Tetapi berdasarkan hasil dialog kinerja dengan pimpinannya, rupanya mereka mendapatkan pembagian pekerjaan yang berbeda, gitu. Nih. Jadi sama-sama jabatannya pengelola administrasi kepegawaian antara Mbak Yesrizel dengan Mbak Zeliha, waktu pekerjaannya berbeda. Nih, ini adalah waktu pekerjaan dari Mbak Yesrizel. Nih, ini adalah waktu pekerjaan dari Mbak Yesrizel. Ini adalah waktu pekerjaan dari Mbak Zeliha. Jadi nanti Bapak Ibu yang diinspektur dengan jenjang yang sama mungkin bisa mencontoh seperti ini. Jadi nanti tergantung bagaimana pimpinan unit kerjanya kasihnya membagi peran hasil kepada pegawai yang ada di bawahnya. Mungkin kalau untuk jabatan seperti Bu Bisri sama Bu Zeliha tidak harus bekerja secara tim. Tapi kalau kita inspektur wajib secara tim. Contoh, jika pimpinan membagi, umpama saya melaksanakan pengawasan terhadap klien, terus teman yang lain melaksanakan pengawasan terhadap di bandara yang sama, taruhlah di sana. Nah, untuk melakukan pengawasan di lapangan, saya tidak boleh melaksanakan pengawasan sendiri terhadap klien, harus ada tim. Boleh nggak dilaksanakan dengan jenjang lain? Boleh. Tapi secara otomatis laporannya itu kita harus bagi dua, punya dia sendiri, punya saya sendiri. Kalau kita tanda tangan satu laporan berarti tetap sama, kita melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, beda jenjang, beda jenjang sama jenjang, walaupun sama-sama inspektur, bukan dengan JFU, itu juga kesulitan nanti. Kalau dia satu jenjang, sama-sama ahli pertama atau sama-sama asisten penyelia, melaksanakan pengawasan di tempat yang sama, objek yang sama. Kalau pembagian ini, pemahaman saya, kita seperti membagi menjadi PIC. Saya PIC lain, saya urus lain aja. Tetapi dalam merekap data atau lain-lain itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika melaksanakan pengawasan di lapangan, itu menjadi satu permasalahan karena ketentuan pengawasan tidak boleh sendiri, harus tim. Oke. Izin Pak, izin saya tambahkan, Bapak gini ya Pak, Bapak melakukan pengawasan dengan beberapa orang, waktunya satu berita acara menjadi banyak. Jadi Bapak nggak bisa membagi berita acara itu menjadi dua, bisa Bapak pengawasan 2 orang, waktunya 2 orang. Kalau menurut saya, seperti yang disampaikan Boy tadi, pada saat kita pembagian matriks peran hasil dari pimpinan ke Bapak kepada instruktur itu, ini kan ada dokumennya Pak. Dokumennya, oh Bapak bagiannya pada saat proses pengawasan itu pasti ada tahapannya Pak ya? Ada nggak?
Nah, dibagi per tahapan bisa Pak. Dibagi per tahapan, walaupun nanti Bapak outputnya satu berita acara, tapi pada saat Bapak membagian masuk produksi ketahuan, oh Bapak ini tugasnya mengawasi apa, satu yang lain. Nah itu nanti dilampirkan Pak pada saat Bapak akhir SKP itu dilampirkan. Jadi ini pedomannya walaupun outputnya satu berita acara, tapi pada saat pengawasan itu tugas Bapak dengan instruktur yang lain berbeda. Jadi nanti ini dilampirkan sebagai data dukungnya, walaupun berita acara satu, gitu Bang. Jadi nanti Bapak bikin berita acara dua, kamu kan tugasnya ini berita acara satu, ada kamu nggak tahu. Jadi ini peran hasil menjadi lampiran pada saat akhir penilaian SKP. Jadi jelas di situ pada saat pengawasan tugas inspektur A apa, B apa, walaupun outputnya sama. Ya Pak? Ada yang lain? Gimana Pak? Cukup jelas ya Pak? Mungkin pikiran ini kita kayaknya masih terkotakan sama angka kredit ya? Jelas Bu, hanya saya mengerti maksudnya Ibu, tapi nanti penjabaran seperti tadi yang Ibu sampaikan, gimana kita jabarkannya? Kalau berita acara nggak ada isi seperti itu. Berita acara adalah hasil temuan atau hasil pelaksanaan pengawasan. Bukan isinya bukan si A melakukan apa, si B melakukan apa. Laporan pun begitu, laporan hasil pelaksanaan pengawasan. Penjabaran itu akan kita jabarkan di dokumen apa? Tapi di dokumen lampiran bisa. Berarti kita buat dokumen baru lagi tersendiri. Kalau nanti ada aplikasinya ada enak Pak, tinggal terbit aplikasinya. Mungkin sekarang di awal-awal karena kita masih pakai manual, mungkin agak susah Pak. Tetapi nanti ketika sudah ada aplikasinya kita akan dipermudah kalau saya ada memang perlu dokumen untuk yang dilampirkan. Oh, iya. Itu. Jadi gini ya. Saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu supaya yang Bapak Ibu yang inspektur itu sudah mindsetnya itu sudah bukan ngumpulin angka kredit ya. Ya, sudah kita kali itu angka kredit. Ya Bapak Ibu ya inspektur ahli pertama, ahli muda, penyelia, pelaksana lanjutan segala macam. Itu silakan Bapak Ibu menyandang jabatan itu. Namun yang kita perlu fokuskan sekarang adalah apa kontribusi Bapak Ibu terhadap ini nih. Kontribusi ke bawah di atas yang Pak kasih. Apa kontribusi Bapak Ibu terhadap pencapaian ini? Apa kontribusinya? Tanpa melihat kita kotakkan penjenjangan, tanpa kita melihat bobot angka kredit lagi. Ya, Bapak Ibu nanti nggak usah sibuk pikir angka kredit, karena angka kredit sudah langsung konversi dari hasil penilaian predikat kinerja Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita sekarang nggak, mindsetnya sudah berubah. Kita tidak melihat kotakan inspektur, kita tidak melihat pendidikan inspektur, tetapi kita mulai menggali kembali kira-kira kontribusi kita sebagai seorang inspektur ahli pertama atau ahli muda terhadap pencapaian target pimpinan yang ini, misalnya yang ini, itu kita berkontribusi atau kita mengintervensinya seperti apa, gitu ya. Mungkin nanti lebih jelasnya Bapak ketika melakukan dialog kinerja dengan Pak Thomas ya, Pak Thomas ya. Nanti akan seperti apa? Karena nanti pastinya Pak Thomas akan membagi pekerjaannya kepada masing-masing orang, masing-masing pegawai, sehingga masing-masing pegawai memang punya kontribusi terhadap pencapaian kinerja Pak Thomas. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak. Silakan Pak. Izin ada ingin memastikan aja tuh lagi terkait yang beda jenjang tadi. Tadi kalau nggak salah yang disampaikan Bu C. Itu contohnya seperti kami pengawasan outputnya laporan. Jadi kalau ada dua jenjang di asisten sama ahli. Jadi walaupun outputnya satu, tapi untuk di kelompok kerjanya itu contohnya di asisten draft laporan, kemudian untuk yang ahlinya itu evaluasi atau
ini tuh apa analisa. dokumen analisa atau dokumen evaluasi gitu. Berarti kurang lebih seperti itu ya? Iya, Oke. seperti itu. Makasih Bu. Iya. Jadi memang kita sudah patokannya pada output Pak. Jadi kalau asisten mungkin ada laporan apa inventarisir data, kemudian ketika ke kalian sudah menuju ke dokumen hasil evaluasi atau hasil analisa. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu, kita contohkan satu dulu aja Pak dari otoritas Pak, bisa lihat sekalian dari otoritas ya. Sekalian dari otoritas kita coba kita coba cari nilai SKP untuk yang integrasi tahun 2021. Siapa yang mulai panggil Pak DTU Mbak? Enggak yang DTU? Enggak ada. Oh, enggak ada. Tapi Pak Thomas belum kasih ini. Oh, mau Pak Thomas. Oke, mau Pak Thomas ya nggak apa-apa kan udah ada ketahuan. Kalau mau Pak Thomas ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Thomas cuma perlu kinerja dia nggak ada kan sama kinerja Pak Orban. Nggak apa-apa kan? Oke, Bapak Ibu yang di ruangan maupun yang di Zoom, coba kita ini sekarang menuangkan dalam penghitungan SKP yang integrasi untuk Pak Thomas ya, Bapak Ibu. Karena Pak Thomas kan itu kebetulan sudah dikasihkan kinerjanya dari kinerja kepala kantor, jadi sudah tinggal memindahkan ke dalam konsep penghitungannya, gitu. Nah, silakan Bu Cici untuk melanjutkan. Kita ke sini Mas Arif ke sini, oke. Di sini bisa ditolong diisi dulu data pegawainya Pak Thomas, kemudian pejabat penilai kinerjanya berarti Pak Arif. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita cascadingkan ya dari pimpinan pelaksana, baik dari kantor OBU maupun PBU, kita sekarang coba buat SKT Pak Thomas ya. Ya, itu diisi, nah itu Pak Ano. Nipnya Cil, nipnya Cil, nipnya diisi enggak? Nipnya Pak Thomas. Oh, masukin aja dulu. Nipnya Pak Thomas. Anak gue. Nicknya Pak Thomas berapa ya saudara-saudara? Ada yang apa? 1983. Itu Pak Thomas aja. Pak Thomas sedang 1983 83. 0114. 0114. Ya. 0114 2002 12 1001. 2002 12. Oh iya. Pangkatnya Mata 3C. kita mau dijual. Nato 3C. Mas Arif, ini konsep ininya beda ya sama yang contoh kita ya? Kenapa sudah ada kategori capaian ya? Ini ya, iya sudah. Ini Beda ya? oh dia maunya SKP-nya kepala pimpinan di kerja JBT Mbak. Sorry, yang satu masuk satu ini hanya untuk KOBAN dan KUPBU. Oh, Yang JA. Nah itu di situ. Oke. ya. Baik, di kolom ini
di belakang tadi punyanya Pak Anung, pertanyaan Pak Anung dikasih ke sini. Diulikan aja Mas ya. Semuanya ya? Iya. Yang diintervensi sama Pak Thomas. Oh, yang di itu. Dari metrik tadi ya. Ya, dimasukkan hasil dilihat di situ. Indikator kinerjanya Pak Otman yang diintervensi sama Pak Thomas dimasukkan ke tadi. Di kolom kedua ini diisi PK dari Pak Otman yang diintervensi sama Pak Thomas apa? Pak Thomas bentuk intervensi seperti apa? Dimasukkan ke sini sesuai matriks hasil yang sudah diisi tadi. Tinggal dipindahin aja di sini. Ini enggak, Bu? Oke, sudah dimasukkan sama satu. Sudah. Oke. Kemudian ini jumlah laporan. Nah, aspeknya yang mau diukur apa ini? Kualitas atau waktunya? Pak Thomas ini melakukan pembicaraan dengan pimpinan untuk jumlah laporan, saya kuantitasnya setahun kira-kira berapa laporan? Berapa targetnya? Di sini diisi. Untuk 1 tahun berapa laporan? Untuk laporan ini, jumlah laporan ini tadi. Jadi satuannya diisi di sini laporan, jumlahnya diisi berapa dalam 1 tahun? Berapa Pak Thomas kira-kira? Targetnya untuk laporan ini, dokumen angkutan, jumlah laporan kepada Direktur Angkutan Udara. Berapa Pak Thomas? Izin Bu. Halo. Iya Pak. Izin Bu, terkait dengan jumlah laporan di rencana kerja itu, di kolom rencana kerja kan berarti laporan yang harus ditindaklanjuti ke Direktorat Angkutan Udara. Tuh. Ya.
Nah, sementara laporan yang ditindaklanjuti itu adalah apabila ada temuan. Kita kan tidak bisa memastikan bahwa setiap pelaksanaan inspeksi itu wajib ada temuan. Nah, di pelaksanaan rencana kerja untuk laporan kepada Direktorat Angkutan Udara itu melalui item pengawasan tarif, delay management, slot time, standar pelayanan, termasuk approval atau izin rute misalnya. Nah, kita kan tidak bisa, saya kan tidak bisa mengira-ngira berapa laporan ini nanti yang akan ada temuan, kan begitu, Bu? Mohon izin ini. Kalau di rata-rata nggak bisa, Pak. Ya, Pak, di rata-rata juga nggak bisa. Dari tahun kemarin aja kalau yang 2021. Iya, Pak. Berpedoman di tahun sebelumnya mungkin, Pak, sebagai dasar. Ya, Pak, biasanya dari tahun sebelumnya aja mungkin, Pak, kalau susah mengira-ngira. Berarti harus lihat SKP lagi, Bu, kalau gitu. Nah, terkait dengan SKP, di repairnya aturan yang lama tidak ada yang secara spesifik pelaksanaan seperti yang ada di rencana kerja saat ini, Bu. Berarti kalau diisi 12 kebanyakan apa gimana, Pak? Ini kan targetnya ada minimal, ada maksimal. Minimalnya diisi split atau nol apabila tidak ada temuan, maka di sinilah target minimalnya. Jadi ini rentangnya 0 sampai 12. Apabila tidak ada temuan, ternyata misalnya di sini sudah 12, ternyata tidak sampai 12 seperti itu. Misalnya seperti itu. Itu bagaimana nanti menganulir targetnya itu seperti itu? Kan targetnya udah diisi 0 ini, Pak. Jadi seandainya pun tidak ada temuan nggak masalah. Kecuali Bapak di sini targetnya diisi 2, tapi ternyata dalam satu tahun tersebut tidak ada temuan sama sekali. Makanya ini supaya aman, di target minimalnya diisi strike atau 0. Ini 0 ya, Bu? Soalnya ini sudah dirubah kan? Soalnya di tempat saya yang muncul ini masih 12. Iya, ini pakai template punya orang, Pak. Nah, saya tanyakan untuk target di 1 tahun ini kalau 12 apakah kebanyakan? Kalau memang ternyata Bapak tidak teman sama sekali, target minimalnya kan 0, ada strike. Jadi nggak masalah, Pak. Artinya ya Ibu, artinya maksimum tidak ada ya, bisa 6, bisa 5, bisa berapa gitu ya, tidak harus 12. Satu bulan tidak harus seperti itu ya. Iya, bisa, Pak. Ya, berarti namanya. Iya. Kata-katanya bukan jumlah laporan. Oh. Jadi ini aspeknya bisa Bapak dari kuantitasnya, jumlah laporannya atau kualitasnya. Mungkin Bapak pada saat membuat laporan ini ada perbaikan atau berapa kali perbaikan atau cukup 1 kali saja, ataupun Bapak mau mengukur hanya segi kuantitasnya saja juga tidak apa-apa, Pak. Ini kualitas tidak perlu diisi. Begitu juga dengan waktunya. Waktunya Bapak ada target nggak? Kira-kira berapa lama bisa di sini isi? Hari, minggu, bulan. Ini Bapak yang tahu. Salah satu aja, Pak. Ini kualitasnya mungkin Bapak dalam membuat laporan ada mungkin koreksi atau apa gitu, Pak. Suka bolak-balik ke pimpinan nggak, Pak, pada saat membuat laporan temuan ini, Pak? Izin Bu, suaranya putus-putus. Iya, Pak. Jelas, Pak. Untuk kualitas ini, Pak, ini diisi kira-kira pada saat Bapak penyusunan laporan temuan ini perlu berapa kali proses naik ke pimpinan nih? Biasanya naik langsung jadi atau perlu biasanya baik lagi sekali, 2 kali, atau Bapak sekali langsung jadi? Karena mungkin 2 bulan sekali, jadi karena tadi di kuantitas itu 6, Ya. berarti per 2 bulan sekali, maksudnya seperti itu kali Bu ya, di kualitasnya. Ya, berarti ini diisi 6 ya, Pak. Laporannya 6. Ya. Ini 12 kali.
Kemudian waktunya Pak, waktu untuk Laporannya menyelesaikan 6 laporan ini dalam setahun, Hmm. ini hitungannya Bapak untuk membuat 6 laporan ini dibutuhkan waktu berapa lama? Dalam 1 tahun ya Pak? Kualitasnya tetap 6 Bu. Waktunya juga 6. 6 bulan, 1 laporan, 1 bulan berarti Pak. 12 bulan Bu. Maaf. Baik Pak, sudah clear Pak ini Pak ya. Untuk yang ya Pak, gimana Pak? Kualitasnya 6, Ya, waktunya 12 bulan. Maaf Pak Thomas, ini ternyata untuk SKP 2021 berarti waktunya hanya 6 bulan. Berarti ini dibagi 2 ya Pak ya? 3 laporan. Ini jadi 6 kali, jadi 3. Oke, 6 bulan ya? ini 3. 3 bulan juga? Kemudian yang kedua Pak, jumlah laporan kepada direktorat terkait hasil pengawasan KPPU. Ini juga diisi sama Pak. Jadi izin Bu, Ya Pak. kalau untuk kelaikan ini memang agak unik ya. Jadi pelaporan ke DKUPPU itu untuk tindak lanjut itu tidak ada di Otban, tapi Otban itu hanya melaporkan hasil pengawasan. Ya. Nah, kami juga di struktural, termasuk Pak Kaotban, itu tidak pernah bersurat ke DKUPPU. Nah, selama ini proses yang dilaksanakan oleh DKUPPU dengan inspektur yang ada itu melalui IMSIS tanpa melibatkan struktural yang ada di Otban. Seperti itu. Mohon arahannya, Bu. Berarti bentuk laporannya seperti apa Pak? Laporannya hanya checklist saja yang disampaikan, checklist yang ditandatangani oleh inspektur. Dan untuk tindak lanjutnya tidak pernah ada. Nah, jadi dari Otban itu hanya menerbitkan surat perintah tugas. Nggak apa-apa Pak, jadi itu bentuk laporan yang dari inspektur tadi sebagai istilahnya apa Pak? Dokumen ya Pak? Dokumen atau laporan Pak? Dokumen. Dokumen. Karena laporan itu tidak pernah kami sampaikan ke DKUPPU dari kantor. Jadi hasil dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur itu disampaikan melalui IMSIS, tidak melalui akun pimpinannya seperti itu. Jadi melalui akun dari inspektur tersebut. Iya, nggak apa-apa Pak. Selama ada dokumen yang disampaikan, baik itu melalui IMSIS atau apa, penting ada evidensinya, ada buktinya. Jadi ini tadi laporan ya Pak ya? Ini laporan. Dokumen Bu. Oh ini dokumen juga. Oh ini yang cuma 2, oke. Ini dokumen. Berapa Pak kira-kira Pak targetnya dalam 6 bulan? Ya sama aja Bu. Ya, sama kan dengan yang tadi. Ya. Jadi itu berarti depannya juga dokumen juga seperti jumlah dokumen tuh rencana kinerja. Ininya. Iya. Jumlah dokumen. Dari awal pada saat matriks hasil Mas Arifman. Disamakan dengan yang atas tadi Mas Arif. Sudah? Yang nomor 1. Punya Pak Anung ini? Yang atasnya ini. Oh, yang atas. 363 ya.
Samakan. Oh, 3. Lima kali bulan. Kemudian yang ketiga, jumlah laporan kepada Direktur Tampen terkait hasil temuan. Mau disamakan atau gimana, Pak Thomas? Samain aja Bu. Samakan aja ya, karena untuk contoh di sini, samakan aja dulu. Empat. Ini untuk kolom yang kosong dibuang, keduanya. Tidak tepat ini dibuang, Mas. Supaya nanti nolin ke belakang. Ini dibuang, Mas. Ada berapa rencananya? Ada 4 ya? Ya, yang intervensi 4. Nah, untuk FA itu Bu, yang FA itu jumlah dokumen FA lokal yang diterbitkan. Ya, yang nomor 4 ya. Kenapa Pak? Mungkin nggak sampai 3 itu. Sampai 3. Ini ada 6 nih. 6 kali, maksudnya ini 6 kali kualitasnya kok bisa beda ya? Ini kayaknya ada salah Pak. Ini koreksinya tadi. Saya lupa ada yang salah ya. Oh. Dia rencana kinerjanya ada persentase laporan pengendalian, tetapi di dalam persentase laporan pengendalian itu ada dokumen PAS, dokumen FA lokal, sama checklist renewal ya. Jadi ini tolong Mas Arif untuk yang dokumen PAS, dia punya 3 komponen, kualitas, waktu. Ya. Jadi dia punya 3 komponen, 3 aspek masing-masing. Berarti ini juga Mbak ya? Itu juga Mas. Ya. Bapak Ibu yang kedua di sini ya, nggak buru-buru pulang kan? Nanti habis Pak Thomas kita ke dulu ya, ke penilaiannya. Mungkin yang itu bukan dokumen ya. Gimana Pak? Yang terkait dengan pas pengendara bukan dokumen mungkin, tapi lebih ke kartu pasnya. Kartu pas tadi yang diterbitkan. Kartu pas yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan. Oke, ya betul Pak. Kartu pas. Itu diganti betul. Disesuaikan Mas. Ada yang Sudah Pak? satu ini sudah diselesaikan. Sudah tadi. Sudah. Baik Bapak Ibu, ini sudah dipindahkan ya dari matriks hasil. Jadi dari PK-nya Kaltban dimasukkan di kolom nomor 2. Kemudian yang diintervensi sama Kaltban yang diintervensi sama Pak Thomas dimasukkan kolom 2. Kemudian di kolom 3 data dipindahkan apa saja bentuk intervensinya. Nah, kemudian
aspeknya apa yang diukur dari kuantitas, kualitas atau waktu. Ini nggak harus tiga-tiganya diisi, boleh salah satu, salah dua, atau salah tiga. Boleh, jadi nggak wajib diisi juga ini. Kalau memang pekerjaan ini memerlukan 3 ukuran ini, ya disampaikan tiga-tiganya. Kalau ada salah satu kuantitas saja, atau kualitas saja, atau waktu saja, silakan. Iya, ya dari pada saat melakukan dialog kinerja dengan pimpinan. Ini masukan. Kemudian di bawahnya tugas. Kemudian di bawahnya. Terus ke bawah. Kinerja tambahan. Pak Thomas, kinerja tambahannya ada nggak? Saya tadi masuk anggota tim apa tadi, SPP ya? Ya, anggota tim SPP. Boleh dimasukkan ke sini. Di kolom sini. Di kolom sebelah sini, Mas. Sebelah kiri. Sini ya. Anggota tim SPP. Oke. Kemudian di bawahnya ada mobil lagi. Ada lagi Pak Thomas sudah tambahannya selain anggota tim SPP mungkin? Ini yang rutin dilaksanakan atau yang ter-SK kan, Bu? Yang di Jadi yang masuk kinerja tambahan itu adalah kinerja yang prioritasnya rendah, Pak. Jadi dia nggak muncul dalam matriks peran hasil untuk kinerja tambahan. Nah biasanya yang masuk dalam kinerja tambahan memang kita berperan serta atau turut dalam keanggotaan tim, Pak, yang ada SK-nya. Ini memang konsepnya berbeda dengan konsep AP2KP. Kalau AP2KP kan kita ikut senam, kita ikut apel, kita ikut kegiatan kerohanian, itu sudah dianggap sebagai satu tugas tambahan. Tetapi yang namanya kinerja tambahan itu kita biasanya adalah keikutsertaan dalam suatu tim. Seperti itu Pak Thomas. Oh ya, di sini Mungkin kalau Pak Thomas ada tipe gitu ya Pak ya? banyak ini Bu, misalnya di sini ada tim Lakip, koordinator seksi KAK. Jangan banyak-banyak tapi Pak, kasihan teman-teman UPBU mungkin dicontohkan 3 saja boleh. Oh, oke. Kasihan Pak Arif ya. Apa Pak, koordinator apa Pak ini? Apa Pak yang kedua Pak? Lakip, seksi KAK. Satu lagi Pak Thomas. Apa ini? Humas dan protokoler juga masuk. Humas dan protokoler. Tim penyusunan Lapkin, koordinator tim penyusunan Lapkin. Lakin sama lakin sama Pak. Lakin itu ya lakin. Oh, sama Kak. Izin Pak. Beda ini, ada di SK ini. Izin Pak, untuk yang lakip itu sama dengan lakin. Oh, nomornya SK-nya beda nomornya. Iya Pak, lakip itu bahasanya dulu. Sekarang sudah lakip, laporan kinerja. Ini kan lakip Pak. Jadi lakip itu udah input lakip sama registraan. Sekarang lakip di SK-nya. Oh, siap. Berarti tim apa namanya, ketua tim sosialisasi bisa kali gitu ya? Mungkin ada SK-nya gitu ya? Ketua tim. Yang humas protokoler juga masuk Pak, untuk yang seksi juga bisa. Kalau di pengelolaan anggaran kan Bapak bisa masuk di timnya PDP. Oh iya. Nah, di PDP kalau PNBP. Apa Cil? timnya PDP Mas Arif. Tim.
Izin artinya untuk tugas kinerja tambahan ini bisa dimasukkan kalau kita masuk di beberapa SK seperti itu ya. Lebih dari 3 ini boleh ya? Iya boleh Pak. Boleh Pak, boleh. Bapak mau isi apa namanya? Mau isi 1, mau isi 3 atau 5, boleh Pak. Kalau itu dengan Permen 48, kinerja tambahan itu ada bobot sendiri ya. Bobot sendiri dalam nilai SKP Bapak nanti terakhir. Tetapi sesuai dengan Permen 46 yang tahun 2022, nanti sudah tidak ada pembeda antara kinerja utama dengan kinerja tambahan. Artinya Pak, ketika Bapak mempunyai kinerja tambahan 1, 3, 5 atau tidak punya kinerja tambahan apapun, itu juga nggak masalah. Jadi tidak ada pembedaan dalam hal pembobotan dari besarnya keikutsertaan atau dalam suatu tim atau besarnya kinerja, banyaknya kinerja tambahan gitu Pak. Itu untuk yang Permen 46. Tetapi kalau yang Permen 48 yang tahun 2021 memang ada beda pembobotan antara kinerja tambahan dengan kinerja utamanya. Gitu ya Pak. Jadi ini kita masih bahas tentang Permen 48 ya Pak ya. Kemudian ini Pak menjadi anggota tim SPIP tadi. Nah, aspeknya apa yang mau diukur? Di sini Pak. Ya, kira-kira outputnya Ada mungkin ada dokumen yang dihasilkan atau apa? kalau tim SPIP ini kan sudah ada dari masing-masing seksi. Sudah ada dari masing-masing maksudnya bidang yang sudah ditugaskan Bu, seperti itu. Jadi setiap bulan itu apa namanya? Setiap bulan itu wajib membuat laporan seperti itu. Berarti 1 bulan 1 laporan. Ya Pak ya. 6 bulan berarti 6 laporan di atas. Ini waktunya. Kemudian yang di bawahnya Pak. Sama aja kali Bu, karena setiap bulan juga kita menyusun ini. Oke. Karena koordinatornya Lakip ini kan sebenarnya TU, jadi kita menyetorkan ke TU. Saya Pak. Kalau begitu itu mungkin untuk yang kualitas aku bahasanya mungkin bisa disesuaikan kembali, bukan surat keterangan mungkin ya. Oh yang tadi. Itu mungkin jumlah dokumen SPIP, jumlah dokumen SPIP, ada jumlah laporan, hasil rapat SPIP gitu, jumlah laporan SPIP, outputnya berapa bulanan? Bulanan ya Pak, jumlah laporan SPIP bulanan. Kualitas laporan SPIP bulanan, kemudian waktu laporan SPIP bulanan. Izin Bu, ini bukan dimaksud surat keterangan itu yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan secara sah ditunjuk sebagai atau dimasukkan dalam SK, bukan ya Bu? Tidak Pak, kita lihat aspeknya Pak. Sama seperti kinerja utama itu kan ada 3 aspek, kualitas waktu. Jadi dari kinerja tambahan anggota tim itu outputnya seperti apa dan apa aspeknya gitu Pak. Mungkin yang dikopikan aja nggak apa-apa. Jadi kualitasnya diisi 2 kali. Soalnya sama.
Itu laporan koordinator tim Lakip ya. Baik, sudah selesai untuk SKP Pak Thomas. Kita lihat di sheet berikutnya. Nah, ini langsung otomatis nge-link. Coba dilihat. Terus ke kanan. Kalau ada yang nonton nggak dicek lagi rumusnya, mungkin ada yang belum benar. Ya, ikut ini, Mbak. Ini yang kosong di bawah. Kosong di bawah. Coba geser ke turun ke bawah. Sheet selanjutnya 1-2. Oke, ini yang terkait. Ini keterkaitan dengan angka kredit dilewatkan saja. Ini nanti hanya diisi untuk yang inspektur ya. Inspektur ada kinerja utamanya sesuai dengan matriks plan hasil yang tadi didapat. Kemudian kita sambil cek di permenpannya, jadi budget kegiatan mana yang tercantum, yang relate sama yang ada dalam permenpan. Sehingga di situ kan ada kan budget kegiatan, kemudian outputnya apa, beserta misalnya angka kreditnya. Jadi khusus untuk yang 3, 4, 5 itu kita lihat dari permenpan masing-masing dan kita cari sesuai dengan keterkaitan dengan rencana kinerja yang sudah di matriks hasilkan sebelumnya. Itu Lanjut berikutnya. Nah ini jadi sudah betul semua ya masalahnya, nggak ada yang ini kan? Nggak ada. Nah kelihatan di sini, ya itu di lambung biru. Terus kanan ke bawah, sorting.
Nah, di sini ada pengisian normal khusus itu ya. Jadi untuk kondisi normal, untuk biasanya untuk aspek kuantitas semakin besar dia akan semakin baik nilainya. Sedangkan untuk khusus biasanya untuk kualitas dan waktu semakin kecil dia akan semakin baik. Ini apa nih? Coba Pak Tanah. Ngantuk sudah. Ini ada kurang. Kenapa kurang? Ini yang menentukan normal khusus ini sendiri ya Bu? Pilih. Iya tadi kan pada saat Bapak menyusun SKP ada tuh Pak aspek pengukurannya kuantitas, kualitas dan waktu. Nah ini udah sangat baik, kurang itu mungkin ada di sini yang persoalan. Iya. Nah di sininya biasanya salahnya di sini di normal dan khususnya. Oh itu bukan otomatis ya Bu ya, harus dipilih ya? Iya Pak. Jadi normal untuk aspek pengukuran biasanya sifatnya kuantitas. Kalau semakin besar dia akan semakin baik nilainya. Tapi kalau khusus biasanya untuk aspek pengukuran yang sifatnya kualitas dan waktu. Semakin kecil dia angkanya di sini dia akan baik di sini. Oke, lanjut. Sudah nggak ada masalah. Dan jadi nanti nilai Bapak. Yang menentukan kondisi ini pimpinan kita atau siapa Bu? Atau pegawai yang bersangkutan? Hasil diskusi dengan pimpinan Pak. Oh. Jadi semuanya. Berarti ada negosiasi gitu ya? Iya, dari perencanaan sampai hasilnya, targetnya, aspek apa yang akan diukur semua dibicarakan dengan pimpinan. Jadi inilah dari SKP Bapak di 120 ditambah tugas tambahan jadi 120, berapa? Tadi ya? Oke. Enggak masuk. Baik. Harus diisi dulu ini. Iya, sudah maksimal 120. Tapi dicek lagi di situ ada yang sampai hasilnya sangat baik. sama ya, berapa persen itu? Ini ya 120, 133% ya. Realisasinya berapa coba kita cek realisasinya? Realisasinya ke atas Mas. Nah, itu kan targetnya berapa? Target 3, realisasinya jangan 12. Mungkin realisasinya disesuaikan 3 aja 3. Oh, Nah, dicek lagi untuk realisasinya itu angkanya fantastis banget itu. Karena ini sangat baik semua jadi 120. Iya, makanya disesuaikan aja sama targetnya. Kalau misalnya mau naik turun dikit ya jangan terlalu banyak banget. Ya boleh sih, cuma kayak nggak mungkin. agak gitu. Palingnya diisi target maksimal ya. Lebih dari maksimal dia akan sangat baik sekali. Jadi bawahnya sampai 120 lebih.
karena ini masih manual dengan Excel, jadi masih bisa diubah-ubah. Jadi nanti kalau sudah by aplikasi, mohon Bapak dan Ibu bisa isinya dengan lebih teliti lagi. Ini sama baik. 120. Jadi tadi saya sampaikan kinerja tambahan kan masih berkontribusi ya. Jadi dari hasil penilaiannya Pak Thomas ini untuk kinerja utamanya 100 disesuaikan ya? Disesuaikan lagi. Oke. Kinerja utamanya 111, kemudian kinerja tambahannya 9,6. Cek lagi. Baru balik ya. Cek lagi Pak, cek lagi. Buku masih ada jumlah draft dokumen program keuangan ya tahun 2021 itu. Yang mana Pak? Itu ketepatan waktu Nah, penyelesaian. dicek lagi. Ya baik Pak, dicek lagi sama Mas Arif ya Pak. Sebentar, karena itu rumusnya harus saling ngeling Pak. Sebentar. Sudah sorry. Yang keuangan nggak? Jadi setelah dipindahkan ini hasilnya Bapak dan Ibu. Jadi nilai Pak Thomas untuk kinerja utamanya di 108 ditambah kinerja tambahan 9,5 ya. Jadi 9,6. Jadi 118,5.
Jadi kinerja sama ditambah dengan kinerja tambahan. Selanjutnya ini juga udah balik. Wah, itu mungkin angkanya sedikit tadi 112 sekian itu ini berapa? 12. Coba lihat Mas. Ada beda mungkin bisa 118. ada rumusnya yang enggak ini. Enggak main. Cek lagi. Nah, 108. Hasilnya 100. Udah sama. Sudah sama. Hasilnya 118,2 sama dengan sheet yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Kemudian sheet selanjutnya. Ini penilaian Pak Thomas dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 untuk nilai perilaku ini diambil dari dipindahkan nilai angka ini dari AP2KP. Iya, ini dipindahkan ke sini. Mungkin tinggal disesuaikan aja yang ada di AP. Ya, tinggal disesuaikan dengan yang ada di AP2KP. Kemudian selanjutnya selanjutnya nah ini nanti tinggal yang tadi SKP yang pertama dipindahkan ke sini. Yang tadi AP2KP sudah disesuaikan ya? Ini hasil konversinya. Tinggal dipindahkan dari sheet. Konversinya sudah otomatis loh. Dari sistem ada rumus. Apa itu? Coba dicek di sheet yang kita bagikan itu konversinya otomatis. Yang di sini kan? Yang ini di input ini. Ini yang di input. Iya, itu manual. Kalau yang di Jabar perilakunya itu manual. Ini konversinya. Kalau dari AP2KP boleh, cuman range-nya agak berbeda nih karena kalau yang di Permenpan 8 sama Permenpan 6 itu agak lebih tinggi. Iya, kalau misalnya mau disesuaikan di Permenpan 8, Permenpan 6 silakan, tapi kalau mau saklek ada dari AP2KP ya silakan. Kemudian sheet berikutnya. Jadi inilah nilai akhir dari integrasi dari SKP Pak Thomas berdasarkan Permenpan 8 dan Permenpan 6. Ini nilainya per Januari sampai Juli dipindahkan tadi, terus Juli Desember, nanti ada predikatnya baik. Jadi semuanya sudah ada rumusnya. Setelah hasil selesai dipindahkan ke SKP masing-masing pejabat JA maupun J. Nanti hasilnya akan ketemu ini. Jadi SKP Januari sampai Juli dan SKP Juli sampai Desember dan integrasi dari keduanya. Jadi nanti nih Bapak dan Ibu yang mau KP, mau PI, ujian dinas biasanya mempersyaratkan ini. Jadi yang tadi cetak sampai ini semua dilampirkan. Mulai masukkan nanti. Sekian, baik. Saya kembalikan ke Bayu. Izin Bu bertanya. Ya. Kita menyusun
SHP-nya Pak Thomas ini apakah sudah fiskal Bu? Atau belum, masih gratis? Ini masih draft, bahkan masih kan yang berdialog dengan Pak Thomas sama Pak Anu, saya nggak tahu. Jadi saya perkirakan kira-kira contohnya, iya. Untuk pastinya apakah seperti yang tidak berdialog lagi dengan Pak Anu. Contoh saja. Jadi nanti teman-teman yang BPBU juga bisa mengikuti langkah ini. Penting matrix hasilnya sudah terisi. Tinggal pindahkan saja. Ada lagi atau mau dicoba yang kantor PBU? Siap, UPBU sampai hari apa di sini? Kami sampai hari Jumat. Mau hari besok? UPBU mana sih yang UPBU? Tolong present UPBU. Agak tinggi responnya. Oke. Baik, PBU ya. Oke, ke yang tadi PBU kita cocokkan siapa nih? Pilih. Ini kan matrix transaksi. Ya, ini contoh loan aku nih kebetulan. Loan aku udah jadi. Nah, kira-kira ini nanti yang akan disimulasikan sampai penilaian yang jabatan apa nih? Kira-kira jabatan apa? Ada masukan? Ada sedikit kata cukup. Kira-kira apa? Mau pengelola kepegawaian? Pengelola kepegawaian atau apa? Pengelola kepegawaian. Oke, kita contohkan di sini namanya Mbak Putri ya. Contohkan ya, Putri ya. Putri, Mas. Putri. Oke, dan Mbak Putri, kita ke rencana SKP. Oke, di sini adalah Putri. Jabatannya tadi apa Mbak Putri? Pemproses administrasi kepegawaian ya. Oke. Ini pemproses administrasi kepegawaian. Nah, kalau tadi kan Mbak Putri ini dia dapat SED dari ketua tim, ya kan? Tetapi ketua tim itu tidak bisa berperan sebagai pejabat penilai kinerja, karena untuk menjadi pejabat penilai kinerja syaratnya harus minimal pejabat pengawas atau bisa jabatan lain tapi mendapatkan penugasan khusus gitu. Jadi dalam hal ini walaupun Mbak Putri itu tadi kita patokan SKD-nya dari ketua tim, di sini untuk pejabat penilai kinerjanya adalah Pak Muhtarom ya, selaku kepala kantor UPBU-nya. Ya, itu kepala kantor UPBU. Nah, di sini dihapus semua, Mas Arif, dihapus. Dan kita sesuaikan dengan ini sama dengan kinerja ini tadi ini bukan tadi nggak Mbak Putri apa? Oke, ini kinerjanya ada di jumlah dokumen ini. Dia diintervensi oleh Mbak Putri. Kemudian rencana kinerjanya ada berapa? Coba itu. Ada 1, 2, 3, 3 ini ya, 3. Kemudian untuk ini dihapus. Kemudian untuk aspeknya beserta indikator kinerja yang disesuaikan dengan kata-kata depannya sini, Mas Ali.
Boleh. Gini Pak. Pengembalian draft. Oke. Oh, enggak gitu sih. Gimana Pak? Jumlah konsep dokumen, kemudian pengembalian draft, pengembalian konsep dokumen, jumlah konsep ya bukan harusnya tadi pakai rumus sih mas, coba cek deh, di sini ada rumusnya deh, enggak ya? Nggak ada. Oke. Jumlah konsep dokumen perencanaan terkait dengan SDM. Oke, udah benar tuh. Kemudian yang kedua, pengembalian konsep dokumen karena kesalahan ketik atau substansi. Nah, benar sih, karena kesalahan ketik atau substansi. Benar. Ya betul Pak. Benar. Nah, karena kesalahan ketik atau substansi. Di sini mas. Mana? Nggak kelihatan. Di sini. Nah, karena kesalahan ketik atau substansi. Terus yang waktu, ketepatan waktu penyampaian konsep dokumen, ketepatan waktu penyampaian konsep dokumen, Oke, ya. Yang lainnya tolong dipolakan seperti itu juga mas. Di kerja Bapak Ibu banyak yang UKP Pak, dari PBU. Ya Pak, yang UKP banyak. Oke, cek lagi ke atas, sorry mas, aku koreksi ya. Yang kuantitas jumlah konsep dokumen perencanaan terkait pengembangan SDM, oke. Kemudian yang kualitas itu tadi pengembalian ya, pengembalian konsep, pengembalian konsep kualitasnya hilang. Oke, nah coba dicontek yang ini juga pengembalian konsep oke. Terkait dengan ini karena kesalahan ketik atau substansi. Apa di sini yang kualitas? Mana Pak? Di sini kualitas. Sini. Di belakang ya? Karena kesalahan ketik
atau substansi, kemudian waktunya ketepatan waktu penyampaian konsep dokumen. Oke, terus untuk kuantitasnya ini jumlah dokumen, oke, jumlah konsep dokumen, kemudian pengembalian konsep dokumen, kerjaan nggak ada, pengembalian konsep dokumen, oke, karena kesalahan ketik atau substansi di bagian belakangnya di sini yang kualitas tadi, nah. Kemudian untuk waktunya itu ketepatan waktu penyampaian dokumen, penyampaian konsep dokumen, konsep dokumen, analisa, penerangannya dihapus. Dokumen analisa dan evaluasi, oke, dah. Oke, kemudian kinerja tambahan dapat di sini. Kinerja tambahannya kira-kira apa ya, Pak Putri? Sakit mungkin, sakit masih ada kali. Ya di sini. Apa? Tindakan aja ya, jumlah dokumen sakit tindakan sini. Salah tim sakit, kantor UPBU, Mangkok. kantor UPBU, boleh. Oke, tim sakit, tim UKI, kantor UPBU, Long Agung, satu lagi mungkin tim PPID ya, tim PPID kantor UPBU Long Agung gitu ya, contoh. Itu yang ini dihapus mas, dihapus. Oke, untuk kuantitasnya disesuaikan tadi jumlah tadi apa contohnya yang Pak Thomas tadi, jumlah jumlah laporan SPIP, jumlah laporan SPIP, kemudian pengembalian laporan SPIP karena tadi dikoreksi ya, pengembalian laporan SPIP, pengembalian laporan SPIP bulanan karena kesalahan ketik atau substansi, kemudian waktu penyampaian laporan SPIP bulanan. Jadi mungkin satunya hari aja, punya hari. Oke, kemudian disesuaikan jumlah laporan UKI secara triwulan. Jumlah laporan UKI triwulan. Oke, pengembalian laporan UKI triwulan karena kesalahan ketik atau substansi. Kemudian waktu penyampaian laporan UKI triwulan. Oke, kemudian untuk jumlah laporan jumlah publikasi PPID, kemudian pengembalian publikasi PPID karena ketidaksesuaian isi, seperti itu.
karena ketidaksesuaian isi, karena ketidaksesuaian konten. Kemudian yang terakhir, waktu pempublikasian PPID. Waktu pempublikasian PPID. Nah, kira-kira targetnya seperti apa dari atas, Mbak Putri? Dari atas, ya, coba kita targetkan misalnya ini berapa? Bangunan perencanaan. Atau ini karena masih contoh, kita ini aja ya, kita sesuaikan aja ya. Masih contoh, nanti Bapak Ibu silakan diskusi dengan pimpinannya mentargetkannya berapa. Ini misalnya 20. Oh ini hari ya, hari aja satuannya hari 7. Ini 20 3 kali, atau ini hari 4, ini hari satuannya terlalu lama. Kemudian ini 30. Ini satuannya, ini minggu, boleh minggu 2 sampai 3 minggu. Oke. Untuk kualitasnya kebanyakan ini 12, sakit 12, 3 boleh. Ini triwulan 4, 3, ini terlalu 5 tapi hari publikasinya mungkin 15 konten boleh. 15 konten, satunya konten ya, konten 3 kali. Kemudian ini 3 bulan boleh, 2 bulan. Oke, kita lari ke sheet selanjutnya, SKPDA. Untuk yang dikasih cetak, ini adalah kasih cetaknya, ini tolong dihapus lah. Ini nanti dibuat siapa ya, namanya 2 aja. Ini yang ini intervensi, oh 1, 2, 3. Ini dihapus kan, ini Enggak masuk. row 4, ini yang 4 ini dihapus. Oke, terus Pak, ini nomornya dihapus aja sama. Ya, sudah ketahuan ya, ini adalah dokumen SKP-nya di awal tahun. Kemudian di keterkaitan kita lewatin nomor 2. Ini penilaiannya dikasih 0 Pak. Dihapus. Oke, kita realisasikan misalnya nih 2020 yang terrealisasi cuma 19 misalnya 19. Kemudian ini terrealisasi 1 boleh, ini terrealisasi 2. Oke, ini 20 1, 2 boleh, ini 30. Oke, 1, 3. Nilainya berapa? Sampai yang 1,6. Oke, kinerja tambahannya ada 3 tadi ya. Kinerja tambahannya kita cek. Ini 12, realisasinya 12. Ini 4. Oke, ini 10 aja misalnya. Ya. 10 nih. Oke. Angkanya berapa? Tarik. Dicek, nah ada rumus yang salah. Ada rumus yang salah. Nah, itu rumus yang salah. Cek lagi ya Mas Arifnya. Bapak itu kita cek dulu ya. Ini rumusnya ada yang ngelimnya salah. Ya 1,3 enggak pengaruh sih Mas. Itu saya yang salah.
yang untuk kinerja tambahan. Ketemu nggak Mas Arif? Belum ketemu. Ya, cek lagi. Sabar ya Bapak Ibu sambil makan snack dulu. Sampai dicari salahnya di mana rumusnya nih. Kelemahannya kalau pakai Excel ya kayak gini. Dia tidak mau. Ketemu ya Mas? Oke, sudah ketemu. Kita lihat Bapak Ibu, untuk kinerja utamanya itu nilainya berapa Mas? 106,7. Kemudian untuk kinerja tambahannya 2,64, sehingga akumulasinya adalah 109,3 untuk total nilai realisasi dari SAP. Dari situ kita lari ke sheet selanjutnya. Ini adalah versi cetaknya Bapak Ibu. Nolnya dihilangin Mas Arif, nolnya ini sama yang NA dihapus. Oke, kita pakai. Ini adalah versi cetaknya. Yang tadi yang sheet sebelumnya ini kita pindahkan ke sheet cetak aja. Seperti ini kira-kira tampilannya. Ini nanti ditandatangani oleh Ibu dan Bapak Ibu dan juga pejabat penilaian kinerja. Bagian bawah ke bawah. Nah, ini adalah tanda tangannya 108,9. Dicek lagi. Oh ya, 109,3. Oke, 109,3. Kemudian kita ke penilaian prestasi kerja cetak yang kita ambil dari nilai AP2KP setengah tahun Bapak. Jadi kalau di AP2KP itu ada menu di bawahnya monitoring ya. Monitoring, nanti Bapak klik situ, terus sudah disiapkan itu pemotongan setengah tahun dan nilainya tinggal kita pindahkan ke sini. Ini kita misalkan ya Bapak Ibu nilainya atau nilainya seperti ini 95,4, kemudian perilakunya juga kita potong setengah tahun, ada nilainya di situ, kita pindahkan saja, nanti otomatis rumusnya akan berubah sendiri dan kategori juga akan berubah sendiri, sehingga nilai prestasi di bulan Januari sampai Juni dari Mbak Putri ini adalah sebesar 90,56. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak Suwarno? Kopi kan? Kopi atau teh Pak? Kopi. Silakan Amin.
Ini kan akumulasi dari kita kinerja itu ketemu total nilai SKP-nya 109 berapa tadi? ada dari dasar tertiga atau terendah seorang pegawai atau seorang penilai menilai pegawainya ada batas minimal nilai kita berapa terus nilainya tambahnya berapa Nggak ada Pak. Nggak ada batasan. Jadi nanti terserah, misalnya Bapak mungkin bingung sebenarnya kinerja tambahan tuh idealnya berapa, ada berapa, itu nggak ada batasannya Pak. Jadi nanti tergantung memang pimpinan memberi penugasannya seperti apa gitu. Tapi berdasarkan kompetensi dan keahlian ya Pak ya, jangan sampai yang bersangkutan diberi kinerja tambahan yang banyak tapi ternyata kinerja utamanya terbengkalai gitu. Jadi fokusnya karena kinerja tambahan adalah prioritas rendah, ya berarti kita fokuskan kepada pencapaian dari kinerja utamanya yang merupakan prioritas tinggi gitu. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kita sudah ketemu nilainya 90,56, tadi sudah tahu ya yaitu dari AP2KP kita potong setengah tahun. Pak Suwarno tahu kan Pak cara potongnya Pak? Oke, kalau saya nggak tahu saya coba potongkan nih Pak. Tahu Pak? Udah oke, siap-siap. Kemudian dari situ kita lari ke sheet selanjutnya. Ini adalah yang untuk periode Juli-Desember. Nah untuk periode Juli-Desember ini ya nilainya muncul dari nilai dua sheet sebelumnya yang sudah kita coba simulasikan. Untuk Pak Putri tadi ketemu nilainya untuk SKP 109,31. Kemudian perilaku kerjanya ini boleh Bapak Ibu ambil dari AP2KP silakan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau menyesuaikan dengan agak sedikit dinaikkan ya, karena di PP di Permen 48 dan Permen 46 memang range-nya agak lebih tinggi. Kalau misalnya mau disesuaikan seperti itu silakan. Atau coba kita simulasikan boleh. Kita kasih di sini aja 80. Yang merah Mas? Ini. Oke, 80 70 83 kemudian ini 9 89. Oke, di sini pun kalau misalnya kita pindahkan sesuai dengan nilai AP2KP itu kategorinya masih nilainya di 100,66 nilainya. Gede sedikit Mas, kasihan Pak Sumarno agak susah ya Pak ya, nggak kelihatan. Nah ini 100,66. Oke, apa mau dipindahkan lagi? Kita simulasi berapa lagi Mas? Simulasi kita kasih 102 di atas 100 ya, 102. Oke, 105. Oke, 100 103. Nah ini hasilnya 107,26. Sebenarnya masih sama-sama range 100 sih gitu. Jadi nanti terserah Bapak Ibu, silakan mau mengambil dari AP2KP nilainya langsung ditaruh di sini silakan, atau mau sedikit dinaikkan supaya sama pelan-pelannya dengan yang di Permen 48 atau Permen 46 silakan. Nanti silakan Bapak Ibu diskusi dengan pimpinannya masing-masing. Oke, sementara ini seperti ini dulu ya. Kemudian kita lanjut ke integrasi cetak. Integrasi cetak dibesarkan Mas Arif. Nah ini tadi nilainya yang untuk Januari Juni adalah 109,45. Kemudian yang untuk bulan Juli Desember 107,26. Cek Mas, benar nggak 107,26 di sini? Oke, benar ya, 107,26. Oke, kita integrasikan dua nilai itu sehingga hasilnya adalah 108,36 dalam predikat kinerja baik. Jadi Mbak Putri ini selama satu tahun di tahun 2021 berdasarkan kinerja Januari sampai Juli dan juga kinerja Juli sampai Desember yang diintegrasikan, ternyata untuk predikat kinerjanya berada dalam predikat kinerja baik. Gitu. Geser ke kiri Mas, lagi. Bukan sini ke kiri, geser. Sini yang sama ke kiri. Sana. Nah, kita lihat di kotakan biru ini. Oke. Kita lihat di kotakan biru ini nilai 110 sampai dengan 120 itu bisa sebenarnya mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Namun dengan catatan bahwa yang bersangkutan harus menciptakan ide baru atau tata cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
Ya, ini nanti ada tim verifikasinya dari kantor pusat. Tapi kan sudah nggak berlaku lagi ya, karena Permen 48 udah bubar kan, udah nggak pakai lagi. Nah, untuk nilai yang 108 tanpa adanya ide baru atau tata cara baru, dia berada dalam kategori baik. Ini Pak ya, dari 90 sampai 120. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Saya kiri, saya kanan. Izin Bu Ayu bertanya. Silakan. Izin Oh, Bu, Pak Handoko. berarti izin Bu, dari penilaian predikat kinerja PNS, berarti kan kalau di AP2KP sebelumnya kan nilainya berbeda dengan yang sekarang. Itu kalau dikonversi ke yang SKP yang sekarang, kita mengikuti penilaian yang baru atau menyesuaikan nilai yang lama saja? Yang lama, Bu. Karena kalau lihat bobotnya kan beda nih. Kalau yang lama itu kan 85 sampai 80 sampai 90 itu kan kategorinya baik. 90 ke 100 itu sangat baik. Kan seperti itu, Bu. Ya. Terus berarti yang nilai 90 ke 120 kalau dia tidak ada ide baru atau cara peningkatan kinerja itu berarti nilainya tetap baik, Bu ya? Ya, predikatnya baik. Betul. Jadi begini Pak Handoko. Pak Handoko kebetulan di sheet ini kan semua rumus sudah saling ngeling ya Pak Handoko ya. Kemudian juga angka-angkanya juga sudah dilakukan konversi dari yang AP2KP atau PP46 ke nilai yang Permen 48 atau PP30. Nah, tugas Pak Handoko hanya memindahkan saja Pak apa adanya data dari AP2KP, nanti otomatis di Excel ini nilainya akan terkonversi ke dalam kategori penilaian yang sesuai dengan Permen 48 tahun 2021. Itu Pak Handoko. Jadi kalau misalnya di sini ternyata hasilnya baik ya sudah, berarti nanti di akhir tahun yang bersangkutan dalam kategori baik. Kita nggak usah lihat hasil PPKP tahun 2021 yang ini ya, yang masih pakai AP2KP ya. Jadi kita patokannya yang menggunakan kategori ini Pak, yang baik ini, yang di baik ini, yang di paling bawah. Gitu ya Pak Handoko. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Artinya kan penilaian sebelumnya itu diinputkan saja ke yang sekarang, apapun nilainya itu sudah dikonversikan dengan nilai yang baru ya Bu ya. Berarti itu aja. Ya, jadi kita pakai sheet ini aja, pakai pola ini aja Pak Handoko. Jadi PPKP yang lama udah nggak usah dipakai lagi, nggak usah dilihat lagi, kecuali memindahkan angkanya. Memindahkan angkanya tadi perilaku sama SKP yang nilai SKP yang setengah tahun. Kalau misalnya mau dipindahkan ke sheet ini nggak apa-apa. Dipindahkan ke sheet ini pun nanti otomatis nilainya akan terkonversi. Gitu ya Pak. Ya Bu. Batas waktu penyesuaian kapan Bu? Biar sebenarnya kalau yang 2021 ini izin Bapak Ibu, mungkin yang lainnya juga ya. Sebenarnya untuk yang 2021 ini Pak Handoko hanya diperlukan bagi Bapak Ibu yang hendak ikut proses kepegawaian. Misalnya kalau yang hendak ikut KP, berarti KP bulan Oktober dan Oktober tahun 2022 dan juga KP bulan April Oktober tahun 2023, berarti perlu dokumen ini. Karena apa? Karena syarat KP itu adalah mengumpulkan PPKP 2 tahun berturut-turut. Kemudian syarat lain mungkin yang hendak ikut PI ujian dinas, berarti Bapak Ibu harus membuat dokumen DP3 yang format baru ini tahun 2021. Sama satu lagi yang paling penting Bapak Ibu yang inspektur yang nanti hendak uji kom, itu kan syaratnya juga ada DP3 2 tahun terakhir, berarti Bapak Ibu harus menyusun PPKP format baru yang di tahun 2021 ini. Tetapi untuk Bapak Ibu yang tidak hendak ikut proses kepegawaian, kayak saya nih Pak, saya habis naik pangkat sama seperti Pak Handoko, ya udah berarti nggak usah menyesuaikan kembali. Kita cukup pakai PPKP yang ada dalam AP2KP tahun kemarin yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Gitu ya. Jadi Pak Handoko, yang lebih. Baik Bu, terima kasih. Jadi kami bisa menyesuaikan Bu. Artinya kan suka tidak suka ini harus segera disesuaikan. Tapi dengan kriteria tadi berarti kita masih punya waktu untuk berdiskusi lebih lanjut Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tapi jangan lupa Pak Handoko, nanti sebentar lagi juga SE-nya Menhub launching, Bapak Ibu SE Menhub.
terkait dengan penerapan yang Permenpan 6 ya Bapak Ibu, penggantinya Permenpan 8 ada Permenpan 6. Jadi tahun 2021 nanti 2022 Bapak Ibu sudah harus menyusun SKP yang formatory ini. Caranya bagaimana? Ya caranya sama kurang lebih, nanti yang membedakan hanya dalam hal penilaiannya saja. Gitu. Nanti seketika launching SE-nya Menteri Perhubungan akan disertakan juga template atau formatnya seperti apa untuk pengisian Excel ini. Karena ada beda ya Bapak Ibu ya. Kalau Permenpan 6 kan kita sudah tidak menggunakan angka-angka seperti ini lagi nih, Permenpan 6 hanya langsung menempatkan ke dalam predikat kinerja seperti ini nih, baik, sangat baik, segala macam. Nah, nanti mungkin kita tunggu saja dari biro terkait dengan format atau template-nya seperti apa untuk yang Permenpan 6. Paling tidak Bapak Ibu sini sudah dapat gambaran, sudah ada tindakan pengendalian ya Pak Koko ya, karena sudah disosialisasikan. Jadi begitu nanti ada SK dari biro, Bapak Ibu sudah siap untuk menyusun SKP format baru dari Januari 2022. Begitu. Ya, Nah, Bu. ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Dari OBU ada yang ingin ditanyakan? Dari otoritas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jam berapa sekarang ya? Silakan. Ya. Gimana SKP tahun ini? Oh, masih ya. Setengah 5. Masih. Oke, betul. Ya, terima kasih koreksi dan remindernya. Jadi benar untuk yang UPBU kelas 3 itu kan penyetaraan dilaksanakan di akhir tahun 2021. Jadi nanti ketika menyusun SKP yang integrasi ini di tahun 2021 berarti jabatannya belum ketua tim ya, masih KUTU dan Kasubsi TOKPD. Pejabat penilainya berarti para KUTU itu dan juga para Kasubsi TOKPD. Tetapi ketika kita menyusun SKP tahun 2022 berarti nanti sudah tidak ada lagi Kasubsi namun berubah menjadi ketua tim gitu ya, karena jabatannya sudah hilang, kotakannya juga sudah hilang. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Nanti yang di Zoom nggak kedengeran, kasihan.